materi terkait dengan audit internal dan evaluasinya. Ibu Ayi nanti materi Ibu Ayi berlangsung kurang lebih 2 jam. Jadi nanti sampai dengan pukul 11.00. Bapak Ibu jangan lupa nanti juga ada tugas juga yang akan dibahas dan dikerjakan eh, tentang materi yang akan disampaikan nanti. Bapak Ibu sekalian, Ibu Ayi adalah salah satu fasilitator ya. Ada yang di bawah bimbingan Ibu Ayi Setiawati. Nah ini terus kemudian Ibu Ayi juga salah satu internal trainer dari Halal Institute, Bapak Ibu. Kemudian juga Ibu Ayi sebenarnya sama juga lebih banyak bergelut di bidang konsultan ya, konsultan halal dan standar-standar lainnya. Ibu Ayi memahami itu. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dengan pengalamannya nanti Bapak Ibu bisa lebih banyak mengambil pengetahuan gitu ya. Kepada semua peserta, saya pesan lagi Bapak Ibu, simpan dulu tugas satunya ya, tugas dua yang tadi dikirim oleh Bu Rama dan saya sudah sedikit diulas. Simpan dulu materinya, simpan dulu tugasnya. Mari kita sama-sama berkonsentrasi untuk mengikuti materi audit internal dan evaluasinya ini. Selamat mengikuti ya, selamat mempelajari, selamat belajar. Kepada Ibu Ayi, silakan waktu dan layar kami persilakan. Silakan Bu Ayi. Baik, terima kasih banyak Pak Osep. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Wabarakatuh. Bapak dan Ibu, gimana kabarnya hari ini? Kita materinya, Baik. ini materi kedua ya Bapak dan Ibu. Tugasnya di skip dulu, boleh izin tugasnya di skip dulu. Nanti kita ada waktu buat mengerjakan Bapak dan Ibu. Ya, insya Allah Bapak dan Ibu terkejar tugasnya. Kita simak untuk audit dulu ya Bapak dan Ibu, karena nanti audit ini harus Bapak dan Ibu terapkan. Ya, terapkan di tempatnya Bapak dan Ibu bekerja, karena Bapak dan Ibu harus laporan nih sama BPJPH ya setiap tahun. Jadi nanti BPJPH akan meminta laporan dari Bapak dan Ibu terkait untuk hasil auditnya ya. Jadi regular reportnya yang harus Bapak dan Ibu sampaikan kepada BPJPH supaya nanti nextnya Bapak dan Ibu nggak kena nih surveillance ya, karena kan ke depannya nanti dari BPJPH akan ada surveillance nih. Nanti kalau Bapak dan Ibu tidak melaporkan hasil auditnya jadi bahan surveillance. Oh ini kok pelaku usaha yang ini nggak pernah ngelaporin nih hasil auditnya. Kayaknya kita perlu cek nih konsistensi terhadap SJPH-nya seperti apa gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini nanti setelah Bapak dan Ibu lulus, harus langsung Bapak dan Ibu implementasikan. Karena kalau nanti Bapak dan Ibu mengajukan sertifikasi halal produknya, sebelum auditor eksternal datang, ini sudah harus dilakukan. Karena nanti ketika auditor eksternalnya datang akan tanya, mana hasil audit internalnya? Ya, mana hasil kaji ulangnya? Seperti itu. Jadi, jangan sampai Bapak dan Ibu tidak melakukan sampai nanti ketika auditor eksternalnya datang, menanyakan Bapak dan Ibu belum punya bukti tertulisnya. Ya. Oke, baik Bapak dan Ibu, saya izin share screen. Sebelum kita masuk ke materi, Bapak dan Ibu, saya mau review ya, Bapak dan Ibu kemarin sudah belajar SJPH, ya, kemudian sudah belajar eh, terkait dengan kriteria berarti. Bapak dan Ibu kalau kriteria SJPH ada berapa? Bapak dan Ibu, kriteria SJPH ada berapa? Yang sudah disampaikan oleh Bu Dewi kemarin? Ada berapa Bapak dan Ibu? Tuh, ada 5 Ibu. Ada 5, betul Bu. Siapa nih Bu? Nia, Ibu Nia ya? Tusnia. Oh, Susnia, Ibu Susnia. Ada 5. Bu Susnia, boleh sebutin salah satunya Bu? Bahan, proses Oh, produk halal, coba diurutin Bu, bisa nggak diurutin Bu Susnia? komitmen dan tanggung jawab. Oke, pinter Bu. Terus? Bahan, Mm-mm, proses produk halal, betul. produk, Keempat, produk. Kelima, pemantauan dan evaluasi. pemantauan dan evaluasi ya Bapak dan Ibu. Ini kriteria jadi pegangan Bapak dan Ibu ketika nanti Bapak dan Ibu mau audit nih ya. Ketika nanti melaksanakan audit, Bapak dan Ibu ngacunya kemana? Oh, kalau nggak ada kebijakan halal, berarti masuknya ke komitmen dan tanggung jawab. Oh, belum ngelaksanain training nih, belum punya tim, belum punya tim untuk halalnya.
Nah, itu masuknya ke komitmen dan tanggung jawab, ya. Terus kemudian, oh, ada bahan, saya beli bahan nih kemarin, tapi belum masuk di daftar bahan, ya. Itu masuknya ke bahan. Nah, Bapak dan Ibu, kalau audit internal masuk kriteria yang keberapa? Proses produk halal. Proses produk halal? Bukan. Pemantauan dan evaluasi. Apa Bu? Bahan. Bahan ya. Pemantauan dan evaluasi. Pemantauan dan evaluasi, betul Bu Siti. Ya, Bapak dan Ibu, kalau audit internal itu masuk di kriteria yang kelima, ya. Nah, baik Bapak dan Ibu. Oke, saya mengulas lagi. PPh untuk SPPG ada berapa Bapak dan Ibu? PPh untuk SPPG? Mulai dari apa sampai apa? Ada yang bisa? Bapak dan Ibu ada ingat? Kemarin sudah disampaikan juga oleh Bu Dewi. Kalau SPPG atau catering, itu biasanya sampai apa Bapak dan Ibu? Kalau catering itu sampai penyajian. Kalau SPPG, Bapak dan Ibu, Sampai nomor Sampai 6. pendistribusian. sampai pendistribusian. Betul, yang pertama apa? Bapak dan Ibu? Persiapan Pengadaan. Penyediaan atau pengadaan, betul. Kemudian Pengolahan. pengolahan, betul. Kemudian Pengemasan. Terus penyiapan. pengemasan. Terus kemudian Penyiapan ya. distribusi. habis dikemas Penyimpanan. disimpan. Sudah disimpan di Distribusikan. distribusi, ya. Distribusi. Nah, betul Bapak dan Ibu. Nah, Bapak dan Ibu udah ingat ya, jadi barangnya disediain dulu nih, bahannya disediain, penyediaan bahan atau pengadaan ya, kemudian habis disediain diolah ya, pengolahan. Setelah diolah, kemudian dikemas ya, sudah dikemas atau di packing ya, atau diporsi ya, terus kemudian disimpan. Oh, ini setelah dikemas, ditaruh di suhu ruang misalnya gitu ya, atau di tempat yang supaya mendinginkan nih makanannya. Kemudian baru didistribusikan ya. Itu Bapak dan Ibu. Jadi ada 5 kalau untuk SPPG ya Bapak dan Ibu. Tapi kalau misalnya catering itu biasanya kalau misalnya ada acara-acara itu sampai penyajian berartinya ya Bapak dan Ibu. Oke, kita melakukan audit internal penerapan SCPH, kemudian melakukan evaluasi tindak lanjut hasil audit internal. Nah, di sini tujuannya apa? Tujuannya dapat merencanakan audit internal. Setelah direncanakan, dilakukan auditnya, kemudian habis dilakukan, bikin laporannya ya Bapak dan Ibu. Jadi kita rencanain dulu nih. Rencana itu kita buat jadwalnya ya, terus kita buat undangannya ya, terus kita buat checklistnya ya Bapak dan Ibu. Kemudian kita buat daftar hadirnya. Udah disiapkan semuanya, terus kita melakukan audit. Setelah melakukan audit, kita oh ini pas saya ke bagian penyimpanannya tidak sesuai nih, ya. Kok raknya bertumpuk, tidak ada labelnya, ya bahan-bahannya ditumpuk kemudian tidak ada labelnya itu kemudian disusun laporannya. Oh, tadi temuannya adalah ketidaksesuaian, ada penumpukan di bahan pada rak yang tidak dilabeli gitu ya, disusun laporannya tuh. Kemudian di sini audit internal ada 5 kriteria ya Bapak dan Ibu. Ini untuk acuannya Bapak dan Ibu nih ya, untuk acuannya Bapak dan Ibu dalam menjalankan audit. Oh, tadi pas saya cek nggak ada kebijakan halalnya. Berarti ke komitmen dan tanggung jawab. Oh, pas saya cek, kok bahan yang saya temuin di gudang nggak ada di daftar bahan. Oh, berarti masuknya ke bahan. Oh, kemudian terus saya cek lagi nih, pas pengiriman, kok pengirimannya nggak sesuai, penempatannya eh, berantakan misalnya gitu ya. Terus kemudian si armadanya belum dibersihkan gitu. Nah, itu masuknya ke PPH ya. Kemudian produk. Oh, kemarin ada eh, produksi untuk menu misalnya gitu ya, udah menu menu A ternyata kemasukan nih, kemasukan
bahan yang belum tahu nih halal atau tidak, gitu ya, itu produk. Terus kemudian pemantauan dan evaluasi. Oh, kemarin pas saya ngecek ternyata kelewat belum melaksanain audit internal, berarti masuk pemantauan dan evaluasi ya. Nah, audit sendiri apa, Bapak dan Ibu? Pemeriksaan sistematik dan independen untuk mengetahui apakah aktivitas proses produksi halal dilaksanakan efektif dan sesuai perencanaan. Nah, kemudian di sini pelaku usaha harus mempunyai prosedur. Jadi Bapak dan Ibu yang di tempat bekerjanya, SPPG-nya, yang sudah punya prosedur, sekarang prosedurnya tambahin. Tadinya mungkin cuma prosedur produksi, ya, kemudian prosedur terkait dengan pemorsian misalnya, terus prosedur terkait dengan penyimpanan misalnya ya. Nah, sekarang ditambahin Bapak dan Ibu, ada prosedur untuk audit internal, ya. Karena audit internal dan kaji ulang itu terkait, Bapak dan Ibu boleh prosedurnya disatukan, ya. Jadi prosedur audit internal dan kaji ulang. Ada ya di tugas 1 Bapak dan Ibu ya, suruh menuliskan prosedur tuh, ya. Kalau untuk prosedur audit berarti ditulis namanya adalah prosedur audit internal dan kaji ulang. Ya, kemudian audit internal harus dilakukan setidaknya 1 kali dalam setahun, Bapak dan Ibu. Jadi nanti Bapak dan Ibu yang lulus pelatihan ini wajib melaporkan nih, wajib audit ya, setahun sekali, cuma setahun sekali Bapak dan Ibu, nggak tiap bulan, nggak tiap minggu, nggak tiap per 2 minggu, setahun sekali ya, 1 kali aja. Bapak dan Ibu mulai cek, mulai dari barangnya datang, bahan-bahan yang datang. Oh, kemarin saya belanja sayuran, saya belanja buah, saya belanja tepung, belanja gula. Nah, semua dicek di daftar bahannya, dilakukan audit ya, Bapak dan Ibu. Kemudian pas proses pengolahan, pengolahannya sesuai atau tidak. Kemudian pas penyimpanannya, ya, pendistribusiannya, nanti semuanya prosesnya Bapak dan Ibu audit. Ya, kemudian ruang lingkup audit internal sesuai dengan lingkup penerapan SJPH, misalnya kantor pusat, pabrik, maklon, dapur pusat, gudang pusat, outlet, ya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu nanti yayasannya mau daftarin nih sertifikasi halal. Oh, di yayasan yang ini SPPG-nya ada 10 gitu ya. Nah, nanti 10-nya didaftarkan nih Bapak dan Ibu dan 10-10-nya akan diaudit. Jadi nggak cuma oh si SPPG yang A doang yang diaudit, nggak. Jadi semuanya akan diaudit dari SPPG yang 1 sampai SPPG yang 10. Itu karena nanti Bapak dan Ibu ketika diaudit itu kan dengan personel yang beda-beda ya Bapak dan Ibu, maka di treatmentnya pun berbeda. Oh, ternyata pas SPPG yang pertama kok rapi, pas baru datang ada kebijakan halal, kemudian ada roll bannernya, ya, kemudian pas saya tanya karyawannya, mereka paham terkait SJPH, ya, terus mereka pakai personal hygiene yang baik, gitu ya, pakai apronnya, pakai hairnetnya, pakai sarung tangannya, pakai maskernya, itu ya. Nah, setelah itu ternyata dia audit nih ke SPPG yang kedua. Ternyata pas di SPPG yang kedua, kok nggak ngelihat ada ditempel kebijakan halal, kemudian kok personilnya pas dicek ke dapur ada yang nggak pakai masker, gitu ya. Nah, jadi beda tiap SPPG Bapak dan Ibu. Itu jadi ada yang benar-benar tertib terkait dengan SJPH, ada yang SJPH-nya terlewat, kurang konsisten seperti itu. Makanya ketika nanti diaudit itu semuanya akan diaudit, ya. Nah, kemudian Bapak dan Ibu, hasil internal audit dilaporkan sesuai dengan ketentuan dari BPJPH. Kenapa Bapak dan Ibu harus melaporkan, ya? Nah, kemudian tujuannya apa sih? Untuk mengetahui kesesuaian atau ketidaksesuaian. Jadi, buat tahu nih, oh iya, tadi saya ngecek ke gudang, ternyata di gudang untuk bahan-bahannya kok ditumpuk di rak. Terus saya nggak tahu ini bahan apa ya, kok nggak ada labelnya, gitu ya. Nah, itu adalah ketidaksesuaian. Atau misalnya pas taruh di gudang, ternyata kok taruhnya di lantai. Loh, ini kan bahan makanan ya, gitu ya, bahan yang nanti akan diproses kemudian akan jadi produk jadi gitu ya, Bapak dan Ibu akan jadi menu misalnya ya. Kok ini bahannya taruh di lantai. Nah, itu kan jadi ketidaksesuaian karena harus menggunakan alas ya, Bapak dan Ibu. Jadi nggak boleh tuh si karungannya dibiarkan begitu saja tanpa alas gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu mulai di gudangnya ada palet. Nah, paletnya pakailah palet yang plastik ya, Bapak dan Ibu. Jangan palet yang kayu. Kalau palet kayu nanti dia berjamur, kotor
kotor, tidak bisa dicuci, tidak bisa dibersihkan. Kemudian nanti serat-seratnya bisa merusak kemasan ya, Bapak dan Ibu. Kalau misalnya kemasannya karung, kemasannya kertas gitu ya. Nah, itu akan merusak si kemasan bahannya yang Bapak dan Ibu beli ya, yang disimpan di gudang itu. Kemudian menentukan efektivitas penerapan sistem. Oh, sudah efektif belum nih sistem SJPH-nya? Oh, tadi saya lihat ada karyawan yang nggak pakai masker di ruang produksi, padahal dia bagian masak, gitu ya. Seperti itu. Kemudian memberikan peluang dan perbaikan, ya. Jadi ada perbaikan yang akan nanti dilakukan Bapak dan Ibu, ya. Kemudian untuk memenuhi persyaratan dan mendaftarkan sistem halal kepada Badan Sertifikasi, ya, BPJPH. Kemudian perannya, nah ini Bapak dan Ibu kemarin di tugas 1, ya, saya jadinya penyelia halal gitu ya, atau oh saya ternyata ketua ketua tim halalnya, ya. Di sini perannya apa? Nah, peran penyelia itu menjadi anggota atau ketua tim auditor internal di tempat usahanya untuk memastikan efektivitas dan konsistensi dalam menjaga kehalalan produknya, Bapak dan Ibu. Kalau timnya apa tugasnya? Disesuaikan nih, ya, pemilihan tim pada saat pemilihan disesuaikan dengan pengetahuan terhadap area atau proses. Oh, si A nih saya masukin tim deh. Soalnya si A ini dia paham nih terkait dengan pembelian. Itu dia tahu nih terkait dengan proses produksi nanti seperti apa, atau tahu dia terkait dengan proses penyimpanan bagaimana. Oh, dia tahu nih terkait proses dan area gitu kan ya. Nah, jadi dijadikanlah tim internal audit. Terus disesuaikan komposisi sesuaikan dengan area dan fungsi yang ingin diaudit. Kecakapan audit, mengerti teknik audit, dan auditor harus independen. Nah, pas di Bapak dan Ibu memilih nih teman yang ini, oh nih kayak dia tahu deh cara mengaudit. Nanti dia bisa baca dokumennya ya. Kemudian nanti kalau mau audit kita lihat nih lingkupnya seperti apa. Kalau misalnya saya ke gudang, berarti kalau di warehouse itu lingkupnya penyimpanan, penyediaan bahan, terus ke pengiriman ya. Oh, ini masuknya lingkupnya gudang nih gitu ya. Terus kemudian wawancara. Oh, nih orangnya ini kalau misalnya dia jadi tim internal audit, dia jago nih kalau wawancarain orang, misalnya kayak gitu ya. Nah, itu jadi teknik audit itu ada 3 Bapak dan Ibu, yaitu dokumentasi, Bapak dan Ibu boleh cek dokumennya, prosedurnya ya. Kemudian form-formnya, checklist-checklistnya, itu boleh Bapak dan Ibu cek ya. Kemudian observasi Bapak dan Ibu lihat nih pas mau audit, Bapak dan Ibu harus datang langsung ya. Oh, saya ngaudit gudang, berarti datang ke gudang. Oh, saya ngaudit produksi, berarti saya datang ke produksi. Bapak dan Ibu lihat ruang lingkupnya ya. Oh, kalau produksi itu ruang lingkupnya dari nanti bahan datang masuk, terus nanti dipisahin, ditimbang, terus kemudian diolah gitu ya. Oh, ini lingkupnya produksi. Nah, itu ya, mengerti teknik audit. Kemudian yang ketiga, wawancara. Ketika Bapak dan Ibu mengaudit, ini PIC-nya siapa? Oh, PIC-nya si supervisornya. Oh, PIC-nya si chef-nya nih. Nanti, oh ini PIC-nya si ahli gizinya, gitu ya. Nah, nanti diwawancara nih si PIC-nya ini. Ya, itu teknik wawancara. Kemudian independen. Independen di sini apa? Yaitu ketidakberpihakan Bapak dan Ibu. Jadi Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu dari bagian masak. Bapak dan Ibu nanti nggak boleh ngaudit bagian masak. Jadi Bapak dan Ibu boleh mengaudit bagian pembelian, boleh mengaudit bagian gudang, ya. Nah, atau Bapak dan Ibu dari bagian gudang. Saya biasanya bagian yang bantuin buat nyimpen bahan. Terus saya biasanya di gudang bantuin yang untuk pengiriman. Nah, Bapak dan Ibu nggak boleh ngaudit bagian gudang. Bapak dan Ibu boleh ngaudit si chef, bagian dapur, boleh ngaudit bagian pembelian, si akuntansinya gitu ya. Atau si HRD-nya boleh. Ya, Bapak dan Ibu seperti itu. Kemudian tugas dan tanggung jawabnya apa? Oh, saya ditugasin nih kemarin. Waktu saya bikin SJPH, saya ketuanya. Nah, tugasnya apa sih? Nah, ini tugas dari ketua tim menetapkan program audit internal, mengidentifikasi kebutuhan SDM-nya, terus melaksanakan audit, membuat kesimpulan auditnya, dan membuat laporan. Ya, nanti untuk dipertanggungjawabkan kepada atasannya nih, Bapak dan Ibu, kepada direkturnya siapa, pimpinannya di SPPG siapa, ya. Nah, kemudian tanggung jawabnya anggota, kalau saya jadi anggota, saya tugasnya apa?
menyiapkan perencanaan audit internal. Kemudian melakukan auditnya, menentukan kesimpulannya, membuat laporannya, dan melakukan verifikasi tindakan perbaikan. Ya. Nah, yang dibawa Bapak dan Ibu pada saat audit, kalau masih bingung, oh saya nggak tahu, saya kalau dijadiin tim nanti saya nanyanya apa, saya nggak ngerti. Nanti saya kalau ngaudit gudang, saya nanyanya apa dong? Nanti kalau saya ngaudit produksi, saya bingung, saya nggak tahu, gitu kan ya. Nah, Bapak dan Ibu sudah punya checklistnya, ya tinggal checklist. Oh ini terkait dengan gudang, oh ini terkait produksi, oh ini terkait dengan pembelian, ya itu sudah ada checklistnya di sini Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tinggal checklist di sini. Oh, pas saya mau audit internal, saya tanya nih pas di bagian HRD, tahu nggak kebijakan halal? Oh, ternyata nggak tahu di checklist tidak. Pas itu saya tanya, eh, udah ada training belum buat karyawan yang di sini? Oh, katanya udah. Oke, checklist iya. Buktinya mana? Saya mau lihat dong daftar hadirnya. Saya mau lihat materi trainingnya. Oh, ada ditunjukkan. Bapak dan Ibu checklist. Oke, iya checklistnya ya. Terus kemudian pas saya tanya, eh, ada nggak di sini misalnya yang sudah di training penyelia halal? Oh ada sudah. Oh checklist. Buktinya apa? Coba saya mau lihat sertifikatnya. Oh ini sertifikatnya. Ya tulis sudah ada sertifikat penyelia halal. Seperti itu ya. Jadi Bapak dan Ibu nggak usah bingung lagi kalau misalnya oh nanti saya ngaudit gudang saya nanyanya apa? Oh saya nanti ngaudit produksi lagi proses pemasakan. Saya nanyanya apa gitu ya. Jadi Bapak dan Ibu sudah disediakan checklistnya. Fungsinya untuk apa? Pedoman melakukan pengecekan. Jadi nggak usah bingung lagi nanti Bapak dan Ibu pas di SPPG mau implementasi ya itu sudah bisa langsung Bapak dan Ibu kerjakan nih. Misalnya setelah dari pelatihan di sini, oh kita mau proses sertifikasi nih bulan depan. Oh, berarti harus melakukan auditnya udah dari sekarang Bapak dan Ibu ya. Atau kita audit deh seminggu lagi di training dulu teman-temannya. Boleh ya Bapak dan Ibu. Ini dijadikan pedoman untuk Bapak dan Ibu. Kemudian alat bantu mengingat. Jadi Bapak dan Ibu kalau udah ada daftar pertanyaannya gini, Bapak dan Ibu nggak perlu lagi ingat-ingat, oh besok saya mau nanya apa ya, oh besok saya mau uh, memastikan terkait apa ya, nggak usah bingung lagi Bapak dan Ibu karena sudah disiapkan ya. Terus kemudian memperlancar proses audit karena audit halal itu biasanya hanya sehari Bapak dan Ibu ya. Jadi yang Bapak dan Ibu melakukan proses audit sejam, bisa sesuai waktunya ya. Jadi waktunya tidak molor, jadi sejam setengah, terus yang dibahas tidak sesuai. Nah, kalau Bapak dan Ibu punya checklist, itu bisa sesuai dengan waktunya. Oh, harus sejam selesai ya sudah sejam selesai gitu ya. Terus menjadi catatan mengenai cakupan audit. Nah, ini rencana audit, rundown auditnya ya Bapak dan Ibu. Ini nanti Bapak dan Ibu buatkan. Jadi nanti teman-teman yang masih bekerja masih bisa melaksanakan pekerjaannya ya. Misalnya, oh nanti bagian masak di auditnya siang karena kalau pagi masih masak gitu ya. Nah, ini ada rundownnya. Oh, nanti pagi kita ngeceknya dokumennya si pembelian dulu deh. Terus dokumennya gudang misalnya gitu ya. Nah, nanti bagian yang lain masih bisa mengerjakan pekerjaannya ya jadi tidak mengganggu pekerjaan pada saat itu ya kadang kalau misalnya bapak dan ibu nanti berpikir bahwa oh nanti kan lagi masak lagi proses ini nggak bisa ngaudit ditentukan waktunya ya jadi masih tetap bisa mengerjakan pekerjaannya kemudian bapak dan ibu juga bisa melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya sebagai auditor internal ini contoh rencana auditnya ya jadi ada jamnya, kemudian ada tujuannya untuk apa, waktunya, lokasinya, yang auditnya siapa ya. Terus kemudian teknik audit Bapak dan Ibu. Nah, ini Bapak dan Ibu kalau buat laporan audit, ini kami contohkan nih bentuknya seperti ini. Apa saja? Nah, kita punya sebutannya ya Bapak dan Ibu. Sebutannya adalah PLOR ya. Di sini problem. Problem itu masalahnya apa? Ya. Kemudian lokasinya di mana nih? Lokasinya di mana? Oh, saya ngaudit gudang. Berarti lokasinya di gudang. Oh, saya ngaudit produksi. Lokasinya di produksi. Terus kemudian objektif. Objektif evidence-nya apa? Buktinya apa? Oh, saya pas lagi ngaudit gudang, tadi ada rak yang penumpukan bahannya tidak sesuai, tidak ada labelnya.
Ya, berarti oh ternyata belum ada prosedurnya, buktinya belum ada prosedur. Kemudian mengapa dianggap sebagai ketidaksesuaian referensinya? Ya, referensinya mengacu pada kriteria yang keberapa? Oh, kok penyimpanan itu kan masuknya PPH ya. Berarti masuknya ke kriteria yang ketiga, proses produk halal. Nah, ini lengkap Bapak dan Ibu dokumennya ya. Dokumen checklistnya ada auditornya, nama auditornya siapa, kemudian tanggal auditnya berapa, auditinya siapa. Ya, terus uh, si auditinya jabatannya apa? Oh, dia chef, tulis chef. Oh, dia staf gudang, tulis staf gudang. Ya, interni sumbernya apa saja untuk internal audit halal. Nah, kenapa ada sumber untuk keluhan pelanggan, kenapa ada tinjauan manajemen ya. Di sini keluhan pelanggan, misalnya Bapak dan Ibu ada eh, konsumen yang ngeluh nih, oh kok kemarin udah ngasih produk makanan A, kok menunya misalnya asem dan sebagainya. Nah, itu bisa ada bentuk tertulisnya, bisa menggunakan form ini ya Bapak dan Ibu. Jadi tidak hanya misalnya dikirim nih komplainnya pakai WA gitu ya. Nah, ini ada bukti tertulis secara formnya. Jadi nanti ketika, oh ada nggak pernah keluhan pelanggan? Oh ada. Ini buktinya. Ya. Kemudian melakukan tindak lanjut hasil audit internal. Tadi sudah melakukan auditnya nih, Bapak dan Ibu. Tindak lanjutnya bagaimana? Tujuannya apa nih? Melakukan evaluasi tindak lanjut perbaikan hasil audit internal. Kemudian mendokumentasikan ya hasil audit internal. Tindak lanjut perbaikan dan pencegahan. Jadi didokumentasikan nih Bapak dan Ibu, jangan sampai nanti Bapak dan Ibu sudah melaksanakan audit, sudah ngejalanin auditnya, tapi ternyata nggak ada buktinya, tidak tertulis, ya, tidak didokumentasikan. Jadi Bapak dan Ibu jangan sampai dokumentasinya tercecer, hilang, rusak, atau misalnya setelah melakukan audit, taruh deh di meja dekat dapur. Ternyata di dapur kan lagi proses, misalnya gitu ya, lagi proses nanti pemorsian dan sebagainya. Ketumpahan Bapak dan Ibu rusak, tidak bisa dibaca lagi seperti itu. Jadi Bapak dan Ibu disimpan dengan baik, dibundling ya, dibuatkan map, dilabelin ya, atau misalnya Bapak dan Ibu scan boleh. Sekarang scannya sudah bisa lewat handphone ya, Bapak dan Ibu bisa aplikasi scan, kita scan seperti itu ya. Nah, kemudian uh, pola interaksinya seperti apa Bapak dan Ibu? Nah, di sini nih Bapak dan Ibu, misalnya Bapak dan Ibu sebagai auditor internal, melakukan apa saja, mengidentifikasi temuan auditnya apa, kemudian tulis temuan auditnya, ya Bapak dan Ibu catat. Oh, tadi waktu saya ke gudang ada bahan ditumpuk, tidak ada labelnya dan tidak ada prosedur yang mengatur, tulis temuannya. Nah, kemudian diinfokan ke si auditinya. Auditnya tadi staf gudang nih, ya. Udah gitu disetujui nih sama si auditi dan auditor. Oh, iya benar, tadi pas saya pas ke gudang kan saya yang mendampingi auditornya gitu ya. Nah, terus di sini direview sama Bapak dan Ibu nih, si auditi sama staf gudang dan yang lain direview temuan auditnya. Kenapa sih kok di raknya berantakan gitu kan? Kok ditumpuk-tumpuk? Kenapa gitu ya? Diidentifikasi, oh mungkin ternyata penuh gitu ya. Berarti harus disusun, dirapihkan nih, dikasih label ya kan, ditulis nih perbaikannya. Atau mungkin kita perlu ngajuin ya sama bagian pembelian untuk rak lagi, misalnya gitu ya, untuk beli rak lagi seperti itu. Terus diimplementasikan ya, oh udah pengajuan untuk pembelian rak misalnya gitu ya, ke bagian pembelian. Terus ada PO-nya ya, catat hasil tindakannya nih, oh sudah ada PO, nanti barangnya akan datang 2 hari lagi misalnya gitu. Direview, sudah direview, berikan kepada auditornya lagi untuk diverifikasi nih sama auditor, dicek oh PO-nya bener nih, udah ada PO. Oh nanti datang barangnya 2 hari, berarti 2 hari lagi saya cek ya di gudang ada nggak nih, dipasang nggak nih raknya. Nah baru di close ya. Terus kemudian, nah istilahnya ya Bapak dan Ibu, jadi ada tindakan perbaikan, ada tindakan pencegahan, kemudian ada verifikasi, kemudian ada validasi. Ya, tindakan perbaikan itu apa? Tindakan yang dilakukan untuk memperbaiki ketidaksesuaian. Kayak tadi misalnya, oh ada temuan penumpukan bahan di rak, ya. Tindakan perbaikannya apa? Oh disusun, dirapihkan raknya, dikasih label. Ya, tindakan pencegahannya apa? Oh dibuatin prosedur nih, biar nanti
kalau misalnya pada saat menyusun rak harus sesuai dengan prosedur. Ya, jadi bahan-bahannya disusun di rak dengan baik, setelah itu dilabelin ini bahannya apa, expired date-nya kapan, ya, belinya di mana, ya, seperti itu. Di label nih, terus dilakukan, oh kayaknya harus ngecek ke gudang, untuk checklist gudang, bahan-bahan dan sebagainya dilakukan 2 hari sekali deh, atau seminggu 3 kali, nah gitu ya. Itu untuk pencegahannya. Nah, verifikasi. Verifikasi itu apa? Memastikan tindakan perbaikan dan pencegahan sudah dilakukan sesuai dengan rencana melalui penyediaan bukti objektif. Oh, tadi verifikasi, diverifikasi nih sama si auditor internalnya. Oh, katanya mau beli rak lagi, udah ada PO-nya, ya. Udah disertakan nih bukti PO pembeliannya untuk rak baru, ya, agar di gudang kalau penuh masih cukup raknya, ya. Divalidasi, ya. Validasinya itu apa? Pengujian kebenaran terhadap tindakan perbaikan. Oh, katanya udah di PO. Terus barangnya datang 2 hari lagi. Berarti 2 hari lagi si auditor internalnya ngecek di gudang benar enggak, raknya sudah datang, terus bahan-bahannya sudah disusun dengan baik, sudah dilabelin, terus ada checklistnya. Itu ya, divalidasi, dilihat langsung ya. Itu. Kemudian laporan tindak lanjutnya bagaimana? Laporan tindak lanjutnya, nah kalau tadi sampai dengan referensi ini itu adalah laporan ya Bapak dan Ibu tadi. Nah kalau dari akar penyebab sampai dengan verifikasi, ini adalah verifikasi dan validasi tindak lanjutnya. Oh akar penyebabnya tadi kenapa sih kok raknya penuh gitu ya? Nah dituliskan penyebabnya apa? Oh, karena tempat penyimpanannya kurang, jadi raknya kurang untuk di gudang, ya. Nah, terus kemudian bahan yang datang terlalu banyak penyebabnya, ya. Terus kemudian bahan datangnya juga belum di label, itu. Tindakan perbaikannya apa? Tadi OPO, pembelian rak baru, ya. Terus menyusun bahan-bahan sesuai dengan bahannya masing-masing, terus diberikan label, ya. Terus dibuatkan prosedur tindakan perbaikannya. Nah, pencegahannya dibuatkan prosedur, kemudian dicek nih setiap seminggu 3 kali, ya. Terus kemudian rencana tanggal penyelesaiannya kapan? Oh, kayaknya kalau misalnya harus nunggu PO dan sebagainya, 3 hari juga udah selesai kok, gitu ya. Terus nanti diverifikasi, dicek langsung, oh PO-nya ada, oh barangnya sudah datang, gitu. Jadi menyediakan bukti objektif, menjamin persyaratan, tindakan perbaikan, terus menjamin dapat dilakukannya tindak lanjut terhadap temuan audit, terus memberi kesimpulan ya Bapak dan Ibu untuk perbaikan dan pencegahannya. Tindakan perbaikan yang efektif dapat dijadikan sebagai standar baru atau bentuk prosedur. Nah, kayak ini dibuatkan prosedurnya deh karena selama ini belum ada prosedurnya gitu ya. Kemudian laporan audit dan tindak lanjut hasil audit internal didokumentasikan. Nah, disimpan nih Bapak dan Ibu laporan hasil audit ini dan tindak lanjut ini tidak boleh rusak, hilang ya Bapak dan Ibu. Jadi disimpan dengan baik, dibundling oleh Bapak dan Ibu. Jadi nanti ketika auditornya datang, mau minta mana sih hasil laporan auditnya, Bapak dan Ibu bisa menunjukkan. Ya, jangan sampai kita sudah lakukan Bu, Pak, tapi lupa nyimpannya di mana atau kita sudah lakukan Pak Bu, tapi rusak dokumennya. Nah, itu jadi ketidaksesuaian Bapak dan Ibu ya. Padahal Bapak dan Ibu sudah melakukan ya. Itu. Kemudian kaji ulang. Nah, tadi sudah nih auditnya dilakukan sama Bapak dan Ibu, sudah ada bukti-buktinya, sudah dibuat laporannya ya. Nah, sekarang kaji ulang. Apa sih kaji ulang? Evaluasi aktivitas implementasi SJP yang dilakukan oleh manajemen untuk memastikan kesesuaian, kecukupan, dan efektivitas sistem menjalankan terus berlanjut. Jadi kalau misalnya di Bapak dan Ibu, selama ini ya Bapak dan Ibu kayak misalnya di SPPG, biasanya ada rapat, Bapak dan Ibu ada rapat evaluasi di SPPG-nya Bapak dan Ibu? Ada. Ada ya, itu waktunya berapa lama Bapak dan Ibu? Seminggu sekali, 2 minggu, atau sebulan sekali? 1 minggu 1 kali. 1 minggu 1 kali. Ada yang 2 minggu sekali Bapak dan Ibu di SPPG? Sebulan sekali ya? 1 minggu 1 kali. Nah itu biasanya Bapak dan Ibu yang dibahas apa? Yang dibahas apa biasanya?
Untuk rapat mingguannya, Evaluasi selama hmm, eh, yang sudah terjadi selama 1 minggu di dapur, dari mulai pengadaan bahan, persiapan, pengolahan sampai distribusi. oke, Semua tim, ada Bu. tim, ada biasanya ini nggak Bu, ngebahas juga terkait dengan eh, vendor-vendornya Bu, Supplier, kalau di dapur kan supplier. supplier, iya, iya. Dibahas juga ya kalau misalnya oh, ini supplier ini ngirim barangnya telat atau gimana itu juga dibahas ya Bu. Iya, Bu. Terus kadang Oke. kan kualitas Hmm, produk, kualitas bahannya juga kan kalau memang tidak sesuai kita bisa komplain kayak gitu. hmm. Nah, kalau yang tidak sesuai langsung dibalikin atau diretur atau Iya, nanti biasanya iya. langsung diretur. Iya, karena Oh. pas penerimaan Hmm, bahan kan kita ngecek. Kalau hmm. memang tidak sesuai kan bisa diretur. Oke, berarti langsung hari itu juga direturnya ya Bu ya? Ya, Atau nunggu besok baru bisa diretur gitu? Langsung ya untuk returnya. Nah, Langsung Bapak karena mau dan dipakai pasal biasanya. gimana Bu? Pak? Gimana Pak Eka? Biasanya langsung diretur karena biasanya misalkan ban misalkan kita dapat buah apel ya, apelnya reject misalkan ada 2 kardus, itu nanti kita bisa diretur Bu di hari itu Dua juga karena kardus buat itu, pengiriman kayak eh, gitu. eh, dua kardus itu bisa diretur dua-duanya ya? Atau misalnya Iya, satu kardus aja yang rusak, berarti satu kardus aja yang diretur, satunya diterima gitu. Seperti dua-duanya itu atau? diretur semua, jadi kita nerima yang bagus. Nah, Oke ya, Bapak dan Ibu. Nah, sama nih Bapak dan Ibu, kaji ulang. Kalau yang Bapak dan Ibu laksanain yang sudah biasa dilakukan, itu kan seminggu sekali ya untuk evaluasi selama seminggu ini gitu ya. Nah, kalau yang kaji ulang di SJPH ini, Bapak dan Ibu hanya dimintai 1 kali. Ya, jadi bisa per 6 bulan atau misalnya Bapak dan Ibu mau melakukan di awal tahun. Kalau di awal tahun berarti evaluasi 1 tahun yang lalu. Ya, terus kemudian kalau di akhir tahun berarti evaluasi yang tahun ini mulai dari Januari sampai dengan Desember ini, gitu ya. Nah, jadi kenapa mintanya hanya 1 kali, Bapak dan Ibu? Jadi ini nanti dijadikan rapat besar ya untuk membahas selama ini yang harus diperbaiki apa, kekurangannya di mana, seperti itu ya. Jadi ada prosedurnya nih, boleh disatuin sama internal audit tadi ya Bapak dan Ibu. Nah, kemudian dilakukan 1 kali, ada bukti tindak lanjutnya. Buktinya itu misalnya Bapak dan Ibu biasanya kalau kaji ulang itu kan ada notulennya ya Bapak dan Ibu, ada yang nyatet nih ya, notulennya yang dibahas apa saja, nanti diinformasikan, terus nanti kalau misalnya ada kurangnya apa, ada perbaikannya. Nah, itu Bapak dan Ibu catat buktinya, notulen itu sebagai buktinya. Jadi Bapak dan Ibu formatnya bebas. Untuk notulen ini formatnya bebas, boleh Bapak dan Ibu isi cuma tanggal, terus kemudian eh, si pimpinan rapatnya siapa ya, kemudian nanti yang hadir siapa saja gitu ya. Nah, terus yang mencatatnya siapa? Nah, itu Bapak dan Ibu tuliskan dalam notulen. Kalau SCPH itu minta untuk 5 kriteria masuk Bapak dan Ibu. Jadi si komitmen dan tanggung jawabnya ada diinfokan gimana nih selama ini untuk tugas dan tanggung jawabnya dari bagian penyelia halal, kemudian dari bagian pemorsian seperti apa nih selama ini, atau SDM-nya kurang atau enggak. Nah, itu komitmen dan tanggung jawab. Kemudian dibahas juga terkait bahan. Oh, selama ini pas kalau kita beli bahan, kok bahannya yang dikasih kebanyakan rusak nih, jadi kita sering retur. Nah, itu dibahas. Kemudian terkait dengan misalnya pengiriman. Oh, kita pas kalau pengiriman ternyata kurang nih armadanya karena kita sekarang udah nerima beberapa sekolah lagi, jadi nggak cukup kalau cuma satu gitu ya. Atau misalnya terkait dengan penyimpanan bahannya, kayak kita butuh chiller deh buat bahan-bahan yang dia bisa tahan untuk beberapa hari, karena kalau di suhu ruang nanti rusak misalnya kayak gitu. Ya, kemudian terkait dengan produknya. Oh, nih kalau misalnya kita buat produk yang ini
harus didinginkan dulu nih. Kalau didinginkan kita butuh supaya lebih cepat misalnya pakai kipas angin. Perlu nggak order kipas angin misalnya seperti itu ya. Nah, atau kemarin sempet nih pas lagi buat menu ternyata eh, pas proses pemasakan salah pakai bahan atau ternyata oh pas jadi produknya terlalu asin, terlalu asam dan sebagainya itu dibahas. Nah, kemudian terkait dengan pemantauan dan evaluasi. Oh, kemarin kita sudah jalanin nih audit internal. Jadi nanti pas mau daftar sertifikasi kita tinggal nunggu jadwal audit eksternalnya sama si auditornya gitu ya. Nah, itu diinformasikan Bapak dan Ibu. Jadi 5 kriteria ini masuk dalam kaji ulang ya. Nah, kemudian bukti kaji ulang manajemen dipelihara, hasil kaji ulang disampaikan, ya. Nah, inputnya apa? Biasanya yang dibahas apa saja nih, ya. Status kaji ulang sebelumnya, kalau misalnya Bapak dan Ibu sebelumnya melaksanakan kaji ulang, ya itu dibahas. Misalnya tahun lalu melaksanakan pembahasannya di Januari nih, karena setahun sekali, jadi bahas yang tahun lalu, ya. Itu dibahas apa saja yang jadi permasalahan pas saat rapat nih, misalnya ternyata pas rapat kurang penyeliannya karena kalau satu doang bingung yang ngerjain, misalnya seperti itu. Nah, kemudian terkait dengan perubahan yang relevan dengan SCPH, oh regulasi sekarang bahan-bahan yang kita miliki apapun misalnya bahannya itu harus SH, nggak boleh nih kalau nggak ada SH-nya gitu ya. Atau ternyata penyeliannya harus 2 itu ya. Itu dibahas, informasikan, bilang sama eh, direkturnya, sama pimpinan rapatnya. Kalau misalnya ternyata kurang nih, kalau penyeliannya cuma saya aja, seperti itu. Kemudian informasi terkait dengan kinerja dan efektivitas yang dijalankan. Oh ini efektif nggak nih? Kita jalanin halal ini sudah efektif apa belum? Ya, kemudian ketidaksesuaian atau tindakan perbaikan kemarin apa saja yang kurang? Nah itu diperbaiki. Oh kemarin kita ada perbaikan terkait dengan pembelian rak karena di gudang penuh gitu ya. Oh kemarin juga ada pengajuan untuk palet karena beberapa bahan tidak ada alasnya. Nah seperti itu. Itu disampaikan Bapak dan Ibu. Kemudian hasil auditnya disampaikan nih semua temuannya, ketidaksesuaiannya, yang sesuai juga apa saja diinformasikan. Kemudian evaluasi kinerja supplier. Kalau misalnya ternyata kok kemarin sering bahan datang itu ternyata yang dikirim bahannya rusak, jadi sering retur. Jadi satu hari itu ada beberapa kali retur. Nah, itu disampaikan. Untuk apa? Untuk mengevaluasi nih si suppliernya. Berarti kita kayaknya perlu ganti supplier deh. Atau misalnya untuk quantity barangnya dikurangin aja deh kalau mau tetap pakai si supplier yang ini gitu ya. Seperti itu. Kemudian kecukupan sumber daya. Nah, cukup nggak nih? Ternyata, oh saya kalau kayaknya Pak gitu, saya kalau misalnya di tim halal, kalau cuma 3 orang kayaknya kurang Pak, butuhnya 5 orang. Nah, itu disampaikan ya. Yang menjadi hal-hal terkait dengan SJPH, ya Bapak dan Ibu itu disampaikan. Kemudian peluang untuk melakukan perbaikan. Nah, outputnya apa? Outputnya itu keputusan dan tindakan terkait peluang untuk melakukan perbaikan berkelanjutan, kemudian kebutuhan untuk melakukan perubahan pada sistem jaminan produk halal, termasuk segala kebutuhan sumber daya yang diperlukan, ya. Nah, kemudian ini contoh untuk notulennya. Kalau misalnya Bapak dan Ibu sudah biasa melakukan rapat ya, yang seminggu sekali sudah punya format notulennya, boleh digunakan. Jadi ini formatnya bebas ya, Bapak dan Ibu. Nah, tapi harus mencakup 5 kriteria SJPH. Jadi ini harus ada di notulen meetingnya Bapak dan Ibu, ya. Nah, disatukan sama pembahasan lain boleh. Jadi ada pembahasan lainnya apa? Ya, yang penting 5 kriteria ini masuk dalam notulennya Bapak dan Ibu. Seperti itu. Jadi nanti Bapak dan Ibu rapatnya ditambahin ya. Jadi setahun sekali ada lagi rapatnya yang setahun sekali buat Bapak dan Ibu eh, melaksanakan nih ya untuk Bapak dan Ibu melaksanakan yang diminta oleh SCPH. Jadi atau merangkum dari rapat-rapat yang sudah sebelumnya nih dibahas di kaji ulang. Itu juga boleh ya. Tinggal ditambahin 5 kriteria ini Bapak dan Ibu. Itu. Oke, baik sampai sini Bapak dan Ibu ada yang ingin
disampaikan? Ada yang ingin ditanyakan? Silakan Bapak dan Ibu. Ada yang SPPG-nya sudah proses sertifikasi Bapak dan Ibu mungkin sudah buka sudah daftar di akun Si Halal? Mungkin Bapak dan Ibu Belum. sudah ya? Ada yang sudah ya Bapak dan Ibu? Ada yang sudah? Ada yang sudah daftar lagi proses dicek dokumennya mungkin? Atau belum semua Bapak dan Ibu? Belum, Bu, belum. Belum Baru ya? sesi, Bu. Oke, berarti ada Bapak dan Ibu di sini belum pernah lihat sistem Si Halal? Belum Sudah pernah. pernah lihat? Belum ya? Pernah, ya. Oke, Pernah. Oke, Bapak dan Ibu ada yang ditanyakan nanti Bapak dan Ibu jangan lupa kalau sudah dari pelatihan ini kalau mengajukan sertifikasi jangan lupa nanti audit internalnya dilakukan dulu ya Bapak dan Ibu. Jangan sampai nanti Bapak dan Ibu nggak punya data audit internal, nanti malah jadi temuan. Ya, itu. Silakan Bapak dan Ibu jika ada yang ingin ditanyakan atau saya yang bertanya. Ibu izin, Boleh, Assalamualaikum. silakan. Dengan Bu, siapa, Bu? Ibu Siti Erdiana. Ibu Eh, Siti. ini kebetulan kita bukan SPPG ya, bukan Mm-mm, kita warung kecil Bu. Jadi kita boleh. ada yang bilang kita KP, tapi KP agak terlalu cantik. Tapi itu Kedai, kedai, kedai ya, mungkin kedai, kedai. mas kedai ini. Kita Heeh, tuh kan cuma orangnya sedikit Bu nih. Kita heeh, saya ponakan saya itu isinya. Jadi mm-mm, ketika kita kita mau audit itu kan orangnya itu juga tuh yang jaga barang itu, yang pengadaan mm, itu, yang mm, masaknya itu, terus yang kalau audit nanti eh, timnya gimana, terus mm, isinya gimana. mm. Mungkin itu dulu Ibu, terima kasih. Makasih Ibu. Iya bingung ya Bu ya. Misalnya gini, oh saya cuma berdua doang. Misalnya Ibu punya usaha cuma berdua sama suami, apa sama saudara gitu ya. Ini saya ngauditnya gimana gitu ya. Nah, Bapak dan Ibu, jadi Bu Siti nanti buatkan job desk-nya Bu. Buatkan misalnya ibu dengan saudaranya ibu bertiga ini ya, misalnya nih, yang satu tugasnya A, B, C, dan D, yang kedua tugasnya E, F, G, gitu ya, yang C tugasnya H, I, J, misalnya gitu. Nah, itu ibu tuliskan, oh misalnya ibu tugasnya adalah produksi sama pembelian. Oh, saudaranya ibu tugasnya adalah sebagai eh, pengiriman sama pengemasan misalnya gitu ya. Oh, satu tugasnya waitressnya deh yang nganter-nganterin ke meja-mejanya misalnya gitu ya. Sama misalnya kalau ada bersih-bersih dia yang melakukan pembersihannya misalnya gitu ya. Nah, Ibu buatkan dulu nih job desk-nya masing-masing orang ini apa saja yang dilakukan atau dikerjakan. Jadi nanti ketika audit internal, Ibu, oh kalau terkait dengan pembelian berarti nanti Ibu akan ditanya nih sama yang dua orang ini terkait untuk pembelian. Nah, ketika misalnya mau pengiriman, Ibu tanya sama yang bertanggung jawab terhadap pengiriman. Itu. Jadi jangan sampai ibu untuk pembelian, ibu ngaudit sendiri terkait pembelian. Itu nggak boleh. Jadi tuliskan dulu, oh si A tugas dan tanggung jawabnya adalah pembelian dan masak. Oh si B tugas dan tanggung jawabnya untuk terkait dengan logistik, gudang dan sebagainya gitu misalnya. Oh yang C tanggung jawabnya terkait dengan misalnya penyajian dan sebagainya. Nah itu dituliskan dulu Bu tugas dan tanggung jawabnya masing-masing. Jadi nanti ketika mau audit langsung cross, langsung Ibu tahu nih, oh si pengiriman berarti nanti saya boleh nanya ke pengiriman gitu ya. Nah, nanti ketika terkait dengan pembelian, yang tugas pengiriman boleh tanya ke Ibu terkait pembelian. Terkait pemasakan, terkait produksi, terkait membuat menunya. Nah, ini nanti si pengiriman boleh nanya ke Ibu atau nanti si bagian yang eh, penyajian boleh nanya ke Ibu. Seperti itu. Jadi dibuatkan dulu Bu Siti tugas dan tanggung jawabnya. Nanti Ibu ketika mau melakukan audit tinggal dilihat tugas dan tanggung jawabnya si A, B, C ini apa.
Heeh. Begitu. Jadi kayak mutar-mutar si A ngaudit si Betul. Si B ngaudit Mm-mm. ngaudit si oh gitu. Jadi biar sedikit tapi saling mengaudit gitu ya, Bu. Betul. Jadi Oke, siap. ibu sama bertiga ini dalam tim audit, ibu auditinya, nanti kadang ibu adalah auditor internalnya. Itu. Eh, Jadi meski yang berganti. penyelia halnya cuma cuma saya sendiri misalnya. Betul. Gitu, Kak. Iya, betul. Nggak apa-apa. Jadi Bapak dan Ibu untuk tim penyelia ini yang sudah tersertifikasi cuma satu nih, saya doang misalnya gitu ya. Itu boleh ya Bapak dan Ibu. Jadi nggak wajib untuk semua timnya tersertifikasi. Seperti itu. Jadi misalnya Ibu doang yang tersertifikasi, kemudian yang dua orang ini belum tersertifikasi. Itu nggak apa-apa. Nanti setelah Ibu lulus, Ibu balik ke tempat kedai Ibu, nanti di sosialisasiin, oh tadi saya dapat SJPH, nanti saya bantuin ya di internal audit, nanti harus dilakukan di internal audit adalah ini, nanti Bapak dan Ibu jelaskan. Itu. Nah, itu sudah termasuk Bapak dan Ibu memenuhi kriteria yang pertama itu. Ya, jadi nanti diinformasikan ketika Bapak dan Ibu nanti melakukan pengecekan, jadi Bapak dan Ibu tidak sendirian. Jadi dibantu itu. Atau misalnya nanti ternyata oh kita punya budget lebih nih bisa mentrainingkan lagi gitu ya supaya nanti kalau misalnya saya tidak masuk atau gimana ada yang melakukan pengecekan gitu ya. Itu boleh nanti misalnya ditrainingkan lagi. Ah, saya trainingkan deh si ini gitu ya. Itu boleh. Itu. Jadi emang nanti kita bertindak sebagai auditor internal dan ada kalanya kita bertindak sebagai auditinya Bapak dan Ibu yang diauditnya. Itu Bu Siti. Jadi tetap bisa dijalanin. Siap, Bu. Gitu. Makasih. Assalamualaikum. Sama-sama Ibu. Nanti jangan lupa dikirimkan hasil auditnya ya Bapak dan Ibu. Bisa via email. Kirimkan aja ke via email. Ada webnya layanan di webnya BPJPH. Jadi Bapak dan Ibu harus mulai sering nih buka-buka webnya ya main-main dilihat nih. Nanti jadi tahu kalau pas mau beli bahan misalnya Bapak dan Ibu yang punya catering, yang punya kafe, yang punya kedai, yang punya warung makan. Jadi ketika mau beli bahan sudah cek di si halal nih, oh dia udah ada sertifikat halalnya. Saya mau beli ke toko untuk bahan yang ini. Oh, saya mau beli bahan baru nih, namanya apa gitu ya. Nanti Bapak dan Ibu cek dulu di webnya. Oh, ini sudah sertifikat halal. Jadi saya bisa pakai nih gitu ya. Seperti itu. Jadi harus main-main ke webnya BPJPH, Bapak dan Ibu. Oke, berikutnya Bu Rindiani, silakan Bu. Halo Ibu, Assalamualaikum, selamat pagi. Saya Waalaikumsalam Rindi. pagi. Izin tanya Bu, kebetulan Hmm, kan sebenarnya kan kita juga udah coba-coba registrasi si halal juga ya Bu ya. hmm. Dan kita udah mengisi beberapa datanya juga dan udah download dokumen SPJPH-nya juga. Oke. Nah, kemudian di dokumen SJPH itu ada 18 dokumen lampiran yang harus dilampirkan ya Bu ya. Salah satunya itu adalah form daftar periksa audit internal Bu. Hmm. Nah, setelah dilihat di web si halalnya, untuk form itu kan terdapat di lampiran 16 ya Bu ya. Itu Mm-mm. nggak wajib untuk dilampirkan di SJPH, which is pas waktu saat kita submit itu nggak harus ada kan ya Bu ya untuk Mm-mm. audit internal ini. Nah, kalau misalkan memang tidak harus ada, kapan kita harus menyiapkan form itu harus ada gitu loh Bu. Apakah saat nanti pas survei dari pihak auditor atau bagaimana dan seperti apa gitu sih Bu. Kasih Ya, Bu. jadi sama-sama. Jadi kalau di sistem itu kan template ya, Bu Ridiandi ya. Jadi mereka itu memang tidak minta untuk checklist yang ada di si halal itu kita checklist ya, karena situ bentuknya cuma daftar pertanyaan. Nah, daftar pertanyaan itu bisa Bu Rindiani pakai pada saat untuk ngecek di tempat Ibu kerja nih, ya, untuk ngecek itu bisa dipakai daftar pertanyaan itu. Nah, di si halal memang tidak wajib buat kita submit hasil audit internalnya. Tapi ketika nanti auditor eksternal datang, Bapak dan Ibu sudah dapat jadwal nih, sudah dikirim LPH statusnya. Kalau sudah dikirim LPH, berarti nanti Bapak dan Ibu akan dihubungi nih biasanya sama LPH-nya. Pak Bu, saya sudah nerima dokumen Ibu, Bapak, kita akan mengadakan audit di minggu depan tanggal sekian. Nah, pada saat nanti minggu depan si auditor eksternalnya datang, Bapak dan Ibu sudah harus punya nih hasil audit internalnya.
ya, karena nanti pada saat si auditor eksternalnya datang, nah pada saat mereka mengecek terkait dengan kriteria SJPH, terkait dengan pemantauan dan evaluasi, mereka akan minta, Pak, Bu, saya mau minta hasil audit internalnya. Boleh saya lihat hasil audit internalnya? Jadi nanti Bapak dan Ibu bisa menunjukkan lampiran tersebut, yang lampiran 16 ya Bu Rindi ya. Nah, itu Bapak dan Ibu bisa menunjukkan lampiran tersebut yang sudah terisi checklist dan bukti pemenuhannya. Misalnya, oh, diisi checklist di situ ternyata Bapak dan Ibu belum buat kebijakan halalnya, misalnya ya, baru ada di manual nih, baru ada di manual SJPH-nya, Pak Bu. Saya belum buat dalam bentuk spanduk, saya belum buat dalam bentuk roll banner, seperti itu. Nah, itu dituliskan dalam hasil audit internal itu. Nah, nanti hasil itu yang akan ditunjukkan kepada si auditor. Itu. Kalau Bapak dan Ibu tidak punya, belum melakukan, itu akan jadi temuan. Jadi nanti malah proses sertifikasi Bapak dan Ibu jadi lama karena harus memenuhi dulu nih si ketidaksesuaiannya itu supaya sesuai. Karena nanti kalau dibawa ke komite fatwa itu akan ditanya, udah dilaksanakan belum nih 5 kriteria ini? Itu ternyata pas di laporan si auditornya, oh ya Pak, ini belum bisa dibawa komite fatwa karena si mereka belum mengadakan audit internalnya, belum ada laporan kaji ulangnya. Saya belum lihat laporan terkait dengan rapat kaji ulangnya, hasil audit internal. Nah, itu jadi membuat Bapak dan Ibu proses sertifikasinya tambah lama. Karena jadi lama mau dibawa ke komite fatwanya. Seperti itu. Jadi harus sudah disiapkan sebelum Bapak dan Ibu dapat jadwal dari auditor eksternal. Itu ya. Oke, oke. Berarti untuk list pertanyaan di si Mm-mm. halal itu hanya sebagai acuan ya Bu ya, apa aja yang harus Betul, diaudit. Untuk betul. formnya itu kita tetap buat sendiri ya Bu ya, Boleh pakai untuk template-nya. boleh pakai nanti yang di kami Bu Rindi, di kami kan nanti ada checklist nih ya. Nanti kebetulan Bapak dan Ibu untuk tugas yang kita lakukan nih setelah saya pemberian materi, saya akan memberikan tugas. Nah, kebetulan dari checklistnya Bu Rindi. Nah, Oh, checklist oke Bu. itu nanti bisa dipakai sama Bapak Oke. dan Ibu, boleh dipakai untuk Bapak dan Ibu melakukan audit internal. Jadi, nggak usah bingung lagi buat bikin pertanyaannya apa. Tapi Bapak dan Ibu boleh menambahkan kalau ada yang ingin ditambahkan. Misalnya, oh poin yang ini belum masuk nih, soalnya di tempat saya ada terkait hal ini misalnya gitu ya. Nah, itu boleh ditambahkan. Atau misalnya ternyata oh yang ini kayak nggak perlu masuk dalam lingkup saya deh, karena saya nggak terkait dengan ini misalnya gitu ya. Nah itu boleh dihapus gitu. Jadi boleh Oke. dimodifikasi oleh Bapak dan Ibu itu ya. Nanti setelah ini akan ada tugas dan itu ada checklistnya Bapak dan Ibu. Checklist itu bisa Bapak dan Ibu gunakan ya. Oke, Oke, Bu. ada lagi begitu Bu Rindi? Ya, terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Bu Rindi. Ada lagi Bapak dan Ibu. Bu Rindi ada lagi yang ingin ditanyakan? Oh, mungkin Silakan. saya izin tanya lagi boleh Bu satu Boleh pertanyaan. Bu, silakan. Kebetulan kan Bu saya punya teman nih Bu ya. Hmm. Itu kan untuk usahanya itu besar ya Bu ya dan tergolong PMA. Nah, dia juga Hmm. mau mengajukan untuk sertifikasi halal Bu. Nah, Hmm. kebetulan kan saya sekarang melakukan pelatihan penyelia halal untuk usaha mikro ya Bu ya. Nah, Betul. untuk ini apakah ada perbedaan terkait dengan penyelia halalnya, Bu? Karena kan setahu saya untuk yang mikro seperti saya hanya perlu sertifikat pelatihan penyelianya saja ya, Bu ya, tidak perlu Hmm, untuk hmm, hmm, uji kompetensi ke hmm, BNSP. hmm. Iya, betul, Tuh. Bu Rindi. Kalau misalnya sudah perusahaan yang menengah, ya, kalau Bapak dan Ibu di sini cukup training penyelia halal saja cukup. Tapi untuk Hmm. usaha Bapak dan Ibu yang kategorinya mikro, ya. Tapi kalau nanti yang sudah kategorinya menengah di NIB-nya, Bapak dan Ibu ketika mendaftarkan PKTR-nya adalah yang tadinya mikro jadi menengah. Nah, itu yang misalnya penyelianya cuma training penyelia halal, berarti dia harus sudah ikut uji kompetensi. Dan yang harus diikuti adalah penyelia halal yang reguler Bu Rindi, yang 3 hari. Yang 3 hari training, nah kemudian nanti uji kompetensi. Itu bukan yang 2 hari seperti ini ya. Kalau yang 2 hari seperti ini hanya untuk yang mikro, tapi kalau untuk menengah dan besar Bu Rinti harus ikut yang 3 hari trainingnya, kemudian nanti ada OJT 5 hari, kemudian sudah dinyatakan lulus baru Bu Rindi bisa uji kompetensi itu. Dan uji kompetensi ini nanti Bu Rindi bentuknya adalah wawancara itu.
Jadi wawancaranya bisa datang langsung dan bisa online. Seperti itu. Jadi kalau untuk yang Bapak dan Ibu reguler, misalnya saya punya teman yang mau saya jadi penyelia, berarti Bapak dan Ibu harus training lagi. Seperti itu. Ini hanya untuk usaha mikronya Bapak dan Ibu. Tuh. Oke, Seperti oke itu Bu Bu, Rini. jelas. Ya. Terima kasih banyak ya Bu ya. Sama-sama Selamat Bu pagi. Rindi. Pagi. Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin ditanyakan sebelum saya berikan tugas? Silakan jika masih ada yang ingin ditanyakan Bapak dan Ibu. Nanti saya mau ngasih tugas nih buat Bapak dan Ibu. Saya share dulu deh ya Bapak dan Ibu. Saya share dulu Bapak dan Ibu untuk tugasnya sebentar. Tugas 3 ya Bapak dan Ibu. Oke, saya share ke grup WhatsApp ya Bapak dan Ibu. Ya, sudah saya share Bapak dan Ibu, silakan boleh di-download ke grup WhatsApp-nya, boleh dibuka, dicek grup WhatsApp-nya Bapak dan Ibu. Silakan di-download dulu ya Bapak dan Ibu, silakan di-download. Nah, kita akan langsung mengerjakan nih Bapak dan Ibu. Saya ingin meringankan tugasnya Bapak dan Ibu di sini. Jadi kita kerjakan bersama ya. Biar Bapak dan Ibu nanti waktunya yang lain bisa untuk mengerjakan tugas yang masih kurang. Itu, sebentar saya buka ya Bapak dan Ibu. Izin share. Sudah saya kirim ke WhatsApp, ada yang nggak bisa download Bapak dan Ibu? Sudah bisa, Bu. Sudah ya, sudah bisa ya. Kita kerjakan bersama ya. Bapak dan Ibu boleh open mic-nya untuk kita kerjakan bersama. Boleh sambil saya buka sebentar. Saya boleh sambil absen dulu ya Bapak dan Ibu. Nih biar tiap materi orangnya hadir ya. Ibu Lulu monitor hadir, Bu Lulu ada di Zoom. Bu Lulu, ini saya lihat semua backgroundnya. Ibu Lulu Nurroyan, kemudian hadir Bu. Ibu Lulu, Ibu Litsa, Ibu Dinda, saya boleh cek juga peserta saya, Bapak dan Ibu, memastikan nih, masa fasilnya memberikan materi, pesertanya tidak hadir nanti. Pak Imam, monitor Pak Imam. Pak Imam, Saya, Bu. hadir Pak. Man. Makasih Pak. Ya. Pak Kris, monitor. Pak Kris, hadir Pak Kris. Pak Kris, monitor. Oh, hadir. Oke, siap. Melambaikan tangan Pak Kris ya. Kemudian siapa lagi nih ya? Saya cek lagi Bapak dan Ibu ya. Izin cek Bapak dan Ibu. Kemudian boleh peserta yang lain juga nih ya. Saya cek Bapak dan Ibu. Ibu Putri monitor. Ibu Putri, Ibu Pak Wuryanto nih nggak ada wajahnya nih. Ibu Putri, Pak Wuryanto. Oh, ini Bu Novi, Bu Susnia. Ya, bareng ya Bu ya. Hadir ya. Hadir, Bu. Oke, siap, mantap ya. Hadir ya Bapak dan Ibu, jangan tidak hadir di Zoom nih. Kalau tidak bisa pakai virtual background nggak masalah Bapak dan Ibu. Yang penting Bapak dan Ibu muncul wajahnya nih, menyimak dengan baik. Ibu Julia, Ibu Nilam. Ini saya lihat banyak yang tidak muncul di layar nih. Pak Tawaf, apa Abu Tawaf apa ya ini ya? Ibu Zulfa juga nih. Ibu Suyati monitor ada di Zoom. Ya, Bapak dan Ibu. Saya cek lagi peserta saya juga. Ya, Bapak dan Ibu sebentar.
Memastikan. Pak Fajar, hadir Pak Fajar. Monitor Pak Fajar. Halo Ibu, Saya tahu. Oke, bertiga Pak. Ibu, bertiga, jadi pakai latar Oke, belakang itunya nggak fokus. siap. Menyimak ya, Pak. Ya, Oke, menyimak Bu. Saya tawaf. Oke, Pak Tawaf hadir. Ya. Oke, semangat Bapak dan Ibu ya. Kita pelatihannya tinggal hari ini, jadi harus tetap semangat ya, biar lulus semua ya. Oke, saya buka. Izin saya share screen. Kita kerjakan bersama. Ya, boleh di open mic-nya. Saya mau tahu jawaban Bapak dan Ibu nih di tugasnya. Oke, ya. Bapak dan Ibu boleh tulis nama pesertanya dulu. Di sini nama Bapak dan Ibu tuliskan. Saya menuliskan nama saya ya. Jangan tulis nama saya di Bapak dan Ibu. Tulis nama Bapak dan Ibu sendiri ya. Ini saya tulis nama saya. Ya. Terus kemudian nomor handphone saya. Nih, saya tulis nomor handphone saya. Bapak dan Ibu tulis nomor handphonenya Bapak dan Ibu. Oke. Kemudian fasilitator pendampingnya siapa? Oh, saya siapa ya? Oh, saya Pak Osep saja deh. Pak Osep kan emotenya ya. Ceritanya Pak Osep adalah fasilitatornya saya, Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu tuliskan nama fasilitatornya. Kalau yang difasilin sama saya, tulis Ayi Setiawati. Kalau difasilin sama Ibu Gita, tulis Ibu Gita. Kalau difasil sama Ibu Rahma, tulis Ibu Rahma. Ya. Tulis nama Bapak dan Ibu, HP-nya, terus yang fasilnya siapa? Revisi tugasnya tulis 00 saja. Ya, sudah Bapak dan Ibu? Tuliskan dulu nama Bapak dan Ibu, nama jelas ya. Itu Sudah, tidak Bu. sudah ya, oke. Kita lanjut ke studi kasus. Saya butuh volunteer yang mau baca, boleh? Yang bisa bacain? Pak Imam deh. Baca, Pak. Oke, Bu. Studi Oke. kasus melaksanakan internal audit dan menyusun laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Sesuai rencana kerja SPPG Siswa Sehat, Ketua Tim Internal Audit sekaligus penyelia halal yaitu Ibu Kartika memberikan tugas pada Pak Chandra sebagai auditor internal untuk melakukan audit internal bagian penerimaan pada tanggal 10 Maret 2026. Audit internal ini dimaksudkan sebagai persiapan sebelum audit sertifikasi. Saat melakukan audit di gudang bahan, Pak Chandra didampingi oleh Pak Rahmat sebagai KA bagian penyediaan, menemukan adanya bahan baku bumbu marinasi yang digunakan bagian produksi sebanyak 5 karton dengan merek Sajikan yang tidak terdapat label halalnya. Dari telaah dokumen daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH dan LPH, bahan baku bumbu marinasi yang digunakan seharusnya ada merek Sedap Sehat dan telah memiliki sertifikasi halal. Pak Chandra memastikan dengan memeriksa pada website dan memang bahan baku bumbu marinasi merek Sajikan belum memiliki sertifikasi halal. Saat dikonfirmasi, Pak Rahmat memberikan keterangan bahwa bahan baku bumbu marinasi Sajikan sebanyak 5 karton baru didatangkan dari supplier 3 hari lalu sebagai alternatif karena merek Sedap Sehat mengalami kekosongan stok di supplier. Bagian penyediaan tidak melaporkan ke penyelia halal dan tim manajemen halal terkait perubahan penggunaan bahan baku bumbu marinasi tersebut karena dalam prosedur pembelian bahan yang sudah dimiliki tidak dijelaskan bahwa bagian pembelian harus melapor jika ada perubahan penggunaan bahan di luar yang tercantum dalam daftar bahan halal. Oke, baik. Dari penjelasan yang tadi disampaikan oleh Pak Imam, Bapak dan Ibu, jadi yang harus Bapak dan Ibu kerjakan apa? Mengisi temuan ketidaksesuaian dalam daftar periksa audit internal. Kemudian membuat laporan audit internal dan tindak lanjut ke dalam form laporan audit dan tindak lanjut audit internal. Nah, formnya seperti yang Bapak dan Ibu sudah lihat. Tanggal auditnya tanggal berapa kita isi Bapak dan Ibu? Tanggal berapa auditnya? Tanggal 21. 21 ya? 11. Tanggal auditnya di studi kasus. 10 Maret. 10 Maret. 10 Maret. 21 itu sekarang ya? Iya. Ya. Ya, 10 Maret ya. 10 Maret 2026. Ya, harus sesuai studi kasus. Auditornya siapa tadi yang dibaca oleh Pak Imam?
Pak Pak siapa Chandra. tadi? Chandra. Pak Chandra. Chandra. Pak Chandra. Auditinya siapa? Yang di gudang? Yang diaudit? Pak siapa tadi? Pak siapa ini? Bapak dan Ibu? Pak Rahmat nih. Rahmat. Ya, Pak Rahmat. Pak Rahmat. Terus kemudian lokasi auditnya di mana Bapak dan Ibu? Gudang apa itu tadi? Gudang Gudang. Ya, gudang apa? Apa nih? Gudang apa? Bagian apa nih? Gudang bahan. Ya, gudang bahan. Oke. Bapak dan Ibu, kalau nanti Bapak dan Ibu mau pakai form ini untuk di tempatnya Bapak dan Ibu, itu harus diisi semua mulai dari komitmen sampai dengan pemantauan dan evaluasi. Nah, ini harus Bapak dan Ibu checklist semua. Ya, tapi karena tadi studi kasusnya yang dibacakan oleh Pak Imam adalah terkait dengan kriteria keberapa Bapak dan Ibu yang dibaca Pak Imam? Kriteria keberapa kira-kira ketidaksesuaiannya? 1, 2, 3, 4, 5. Yang keberapa? kedua. Yang kedua betul, Ibu. Yang kedua terkait dengan bahan. Saya kuningin deh ya. Karena tadi terkait dengan bahan. Pas lagi ngeceknya juga di gudang bahan. Nah, di sini pertanyaannya, apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal dan tidak menggunakan bahan tidak halal atau bahan yang mengandung najis atau bahan berbahaya sesuai ketetapan Al-Quran, hadis, dan fatwa ulama. Kira-kira Bapak dan Ibu, tadi sajikan yang bumbu marinasinya sudah ada halalnya belum? Belum. Oke, berarti kita belum bisa memastikan ya dia halal atau tidak ya. Ya. Di laptopnya Bapak dan Ibu sebelah home ada insert. Diklik insertnya ada simbol. Diklik simbolnya cari checklist. Ya, sudah ketemu? Ya, insert ada simbol sebelah kanan. Pas Bapak dan Ibu klik insert ada tulisan simbol nih. Ya, silakan diklik cari checklist. Kalau kesulitan lagi, Bapak dan Ibu boleh pakai V besar. Nah, ya, V besar juga boleh. Udah? Pakai V besar. Kalau misalnya merasa kesulitan, cari insertnya tadi. Oke ya. Tadi berarti kita tidak ya. Apakah bahan yang digunakan adalah bahan halal tidak menggunakan? Tidak ya. Di sini berarti bumbu, buktinya apa? Bumbu, mari, nasi, merek apa Bapak dan Ibu? Sajikan. Sajikan ya, sajikan belum ber SH. Sertifikasi Ya, itu. Kemudian, apakah bahan yang digunakan memenuhi aspek keamanan dan kesehatan sesuai regulasi yang berlaku? Kira-kira bisa dipastikan nggak belum ini aspek keamanan dan kesehatannya? Belum ya, belum bisa dipastikan. Ya, tidak bisa dipastikan. Kita ketik lagi simbolnya. Sudah? Nah, di sini tuliskan lagi. Belum bisa dipastikan untuk bumbu, mari, nasi, merek, sajikan. Itu terangannya. Ya. Kemudian Bapak dan Ibu yang ketiga, apakah tersedia daftar bahan halal yang telah disetujui oleh BPJPH? Ada nggak DBH-nya Bapak dan Ibu? Tidak. Ada nggak Belum DBH-nya ada. untuk si sajikan tadi? Tidak ada. Nah, kita copy lagi. Ini. Tidak ada ya. Belum, berarti sini tuliskan. Belum tersedia DBH. DBH itu daftar bahan halal untuk siapa? Bumbu, marinasi, merek, sajikan. Ya, karena si sajikan ini belum dibuatin nih DBH-nya. Ya, belum terdaftar kan ya. Apakah setiap penambahan bahan baru di luar daftar bahan dilaporkan? Ya. Dilaporkan nggak ke BPJPH sama LPH si sajikannya? Ya. Belum ya. Belum dilaporkan. Ya, belum dilaporkan untuk
bumbu marinasi merek sajikan. Nah, kemudian ada bukti persetujuan disimpan. Bukti persetujuan tersedia dan disimpan. Tidak. Sudah tersedia? Belum ya. Belum tersedia. Di sini tulis belum tersedia. Belum tersedia untuk bumbu marinasi merek sajikan. Nah, kemudian apakah tersedia prosedur pembelian bahan dan diterapkan sesuai ketentuan? Ada nggak prosedur pembeliannya tadi Bapak dan Ibu? Kita kerjakan dulu, nanti ada waktu menulis Bapak dan Ibu. Ya, ada nggak prosedur pembeliannya tadi yang dibacakan Pak Imam nih? Sudah ada prosedur pembelian belum di studi kasus? Belum ya? Belum ada, Bu. Coba dilihat lagi. Tadi Pak Imam baca nih. Sudah dimiliki. Tapi dia Sudah ada tapi belum mengatur. Nah, betul. Sudah ada prosedur pembelian. Ya, tulis nih. Iya berarti. Ya, sudah ada nih prosedur pembelian bahannya. Nah, tulis di sini keterangannya. Belum mencakup pelaporan penggunaan bahan baru. Itu ya, sudah ada tapi belum ada nih. Kalau di prosedurnya menuliskan pelapor harus lapor kalau mau beli gitu ya. Terus ada nggak bukti catatan pembeliannya? Kalau misalnya ketahuan ada barang baru, berarti notanya ada apa enggak Bapak dan Ibu? Ya. Ada, betul Ada. ya. Ada. Nah, sudah kita tidak perlu semuanya dituliskan keterangan. Nah, kemudian yang selanjutnya, apakah tersedia dokumen pendukung bahan? Ada nggak nih tadi dokumen pendukung bahannya si sajikan? Ada nggak Bapak dan Ibu? Tersedia nggak tadi? SH-nya udah ada belum? Terus kemudian statementnya ada nggak? Tidak Terus ada, Bu. speknya ada nggak? Nggak ada ya. kan nggak ada. Ya, belum tersedia. Belum tersedia. Terus kemudian, apakah dokumen pendukung bahan dipelihara dan dipantau masa berlakunya? Dipantau nggak kira-kira Bapak dan Ibu? Kalau kelosan beli kayak begini. Nggak dipantau ya? Oke, tidak dipantau. Ya. Nah, sudah. Kita ke bawah laporan nih. Ini kosongkan, yang lain kosongkan aja Bapak dan Ibu. Yang lain abaikan. Untuk tugas kelas yang lain abaikan. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu mau pakai form ini, untuk tempatnya Bapak dan Ibu, semua harus di checklist. Ya. Auditornya siapa di sini? Tadi Bapak dan Ibu, Pak? Siapa? Pak Chandra. Pak Chandra. Terus auditinya siapa tadi? Rahmat. Pak Rahmat. Pak Rahmat. Oke, kita pakai tanda tangan Bapak dan Ibu, boleh dummy buat tugas kelas. Kita tulis gini aja. Tuh, Chandra. Terus Pak Rahmat, tulis Rahmat. Nah, boleh dummy gini ya. Kemudian kita ke bawah. Nah, ini kita isi Bapak dan Ibu nomor dokumen yang belajar menggunakan penomoran dokumen biar rapi Bapak dan Ibu. Boleh tulis di sini. Nomornya 001 deh, gitu ya. Terus bulannya bulan berapa tadi? Maret ya? Bulan 3 2026. Nah, ini biar tertib Bapak dan Ibu ada nomor dokumennya. Auditor internalnya tadi Pak Chandra. Tanggal auditnya tanggal 10 Maret ya, 2026. Auditinya tadi Pak Rahmat. Jabatannya Pak Rahmat apa tadi? Kepala apa? Kepala bagian apa tadi ya? Bagian penyediaan. Penyediaan ya. Nah, terus di sini auditnya audit apa, Bapak dan Ibu? Ini buat di sini misalnya Ibu, Bapak dan Ibu auditnya audit internal halal, tulis halal. Itu. Atau mau dikuningin biar jelas deh. Nah, ya. Bisa diwarnai nih ada AB garis kayak pena nih Bapak dan Ibu. Nah, tulis temuannya apa? Berarti Bapak dan Ibu ditemukan apa? Ditemukan bumbu marinasi. Bumbu marinasi merek Sajikan. merek sajikan. Sajikannya kenapa? Sajikan belum Tersertifikasi. betul, belum ber-SH, belum bersertifikasi halal. Terus
Belum ada dalam apa? Daftar? Daftar bahan. Oke, belum ada dalam DBH, daftar bahan halal. Ya, saya tulis nih, daftar bahan halal. Terus kemudian terkait prosedur tadi. Berarti prosedur apa yang sudah ada? Prosedur apa Bapak dan Ibu? Apalagi Prosedur apa yang sudah ada tadi? Prosedur Pengadaan ya. bukan pengadaan, namanya apa tadi di studi kasus? Apa ya? Prosedur apa? Pembelian bahan Pembelian bahan belum mengatur mencakup pelaporan baru. penggunaan bahan baru. Nah, cukup deh ini dulu. Buktinya apa tadi? Buktinya apa Bapak dan Ibu? Tadi web BP BPJPH. Terus kemudian DBH, daftar bahan halalnya. Ya, kemudian prosedur mana? Prosedur pembelian. Bukti objektifnya, ya. Terus berapa banyak Bapak dan Ibu si sajikannya? 3 karton. Berapa? 5 ya? 5 karton. 5 karton bumbu Marinasi. merek sajikan. Lokasinya di mana? Di gudang? Bahan. Referensinya berarti terkait apa? Kriteria keberapa? Terkait yang kriteria? 5 yang kriteria ke? 1, 2, 3, 4, 5. 2, betul. Bahan. Ya. Dalam kurung kriteria SJPH. Nah, Bapak dan Ibu tuliskan lagi di sini auditornya, Pak Chandra. Terus di sini auditinya, Pak Rahmat. Tanda tangan. Tadi bentuk tanda tangannya, Bapak dan Ibu ada bentuk tulisan di sini. Cari bentuk tulisannya kira-kira mirip tanda tangan. Tulis di sini nama Chandra. Nah, tulis di sini nama Rahmat. Nih, buat tanda tangan atas nama Pak Rahmat. Nih, Rahmat. Ya. Terus kita penyebabnya kenapa Bapak dan Ibu tadi dia beli sajikan kok bukan sedap sehat? Kenapa? Karena barangnya tidak ada. oh betul, karena barang kosong ya, karena kekosongan barang. Kekosongan bahan bumbu marinasi merek apa Bapak dan Ibu? Yang kosong bahannya. Sajikan ya, merek apa? Sedap sehat. Ya, sedap sehat. Oke, yang kedua, Bapak dan Ibu. Yang kedua karena apa? Karena si marinasi itu tadi kenapa? Karena bumbu marinasi merek sajikan kenapa? Belum bersertifikasi halal. Belum bersertifikasi halal. Terus karena apa? Karena belum masuk dalam daftar bahan halal. DBH. Ya. Itu. Terus karena apa lagi penyebabnya? Si prosedurnya kenapa? Belum ada cakupan pelaporan penggunaan bahan baru pada prosedur pembelian. Dah cukup ya. Sekarang tindakan perbaikannya. Biasanya Bapak dan Ibu kalau stoknya kosong mau beli
atau barangnya tadi sudah datang, barangnya diapain Bapak dan Ibu? Retur, betul. Melakukan retur bahan, bumbu, mari, nasi, merek, sajikan. Ya. Terus kalau udah diretur kita harus ngapain lagi? Kan nggak ada nih barangnya. Kita apa? Mencari Cari barang lain. Cari betul, alternatif. mencari Sudah alternatif, halal. alternatif bumbu marinasi yang Sudah sudah ber-SH. ber-SH. Terus kemudian melakukan Masuk. Penambahan apa? produk. Melakukan pendaftaran ya, pendaftaran dan persetujuan bahan ke DBH dan BPJP. Nah, udah itu, apalagi Bapak dan Ibu, prosedurnya diapain? Merevisi prosedur pembelian untuk mencakup pelaporan penggunaan bahan baru. Udah cukup ya. Nih. Atau pencegahannya kira-kira apa Bapak dan Ibu? Melakukan apa? Biasanya stok opnam perlu nggak? Melakukan stok opnam untuk bahan di DBH perlu nggak? Melakukan stok opnam. Kira-kira kalau Bapak dan Ibu mau ngecek daftar bahan halal supaya nggak kelolosan lagi berapa minggu, apa berapa bulan, atau setiap hari? Seminggu sekali? Kalau stok opnam sebulan sekali. Sebulan sekali. Kira-kira kalau untuk Itu 2 daftar bahan minggu sih halal biasanya berarti. efektif nggak kalau sebulan sekali? Seminggu sekali. Seminggu sekali. Ya. Stop opnam seminggu sekali. Sekalian evaluasi nih Bapak dan Ibu ya. Sekalian evaluasi di rapat nih boleh. Nah, tanggal penyelesaiannya Bapak dan Ibu, kalau misalnya kejadiannya kayak tadi, harus buat prosedur, harus cari alternatif supplier yang udah SH, harus daftarin persetujuan. Kira-kira seminggu selesai nggak? Apa 3 hari, apa 2 minggu? Apa sebulan? Berapa lama? Seminggu. Oke, berarti dari tanggal 10. Berarti anggaplah 17 ya, tanggal 17 Maret 2026. Nih, perbaikannya. Berarti verifikasinya setelah tanggal 17, Bapak dan Ibu. Verifikasinya itu di tanggal 18 Maret 2026. Nah, Bapak dan Ibu yang jadi auditor internal, ngecek nih di tanggal 18. Nah, ngecek apa saja yang sudah dilakukan di sini. Berarti yang pertama telah melakukan apa, retur, ya, retur bahan bumbu, marinasi, merek, sajikan. Nah, verifikasi ini jawaban dari ini ya, Bapak dan Ibu. Kita ambil di sini. Nih ya. Terus kedua apa? Nah ini telah melakukan retur. Tanggal berapa returnya Bapak dan Ibu? Tanggal langsung diretur hari itu atau bisa atau besoknya? 11 Maret. Besoknya Pak? Besoknya. Besoknya ya, berarti tanggal 11. 11 Maret 2026. Terus dalam kurung bukti retur. Tuh, ya, bukti retur. Terus kemudian yang kedua, telah apa tuh? Telah mencari alternatif bumbu marinasi yang ber-SH. Tanggal berapa cari alternatifnya? Tanggal berapa langsung cari alternatifnya apa besoknya setelah diretur baru nyari? Langsung. Langsung, tanggal 10. Berarti tanggal 10 Maret 2026. Ya. Terus di sini bukti PO. Ya. Terus kemudian yang ketiga, melakukan berarti telah melakukan pendaftaran dan persetujuan bahan ke DBH dan
BP, JPH. Tanggal berapa kira-kira? Pas tanggal 10 kan cari alternatifnya. Udah beli, terus daftarinnya tanggal 11, tanggal 12. Bapak dan Ibu, tanggal berapa kira-kira mau daftarinnya? Tanggal 11. Tanggal 11 Maret 2026. Ya. Ini ada bukti pendaftaran DBH dan BPJPH. Nah, terus yang keempat, telah merevisi prosedur pembelian terkait pelaporan penggunaan bahan baru. Tanggal berapa buat prosedurnya diperbaikinya? Tanggal 12? 12 ya? Apa 11? Kira-kira Bapak dan Ibu buat prosedurnya direvisinya tanggal berapa? Mau tanggal berapa? 11. Tanggal 11. Ya, tanggal 11 boleh. Tanggal 11 Maret 2026. Nah, di sini prosedur pembelian revisi. Nah, yang kelima tadi apa? Melakukan stok opnam. Telah membuat jadwal telah ini ya, telah membuat jadwal stok opnam untuk seminggu sekali ya, seminggu sekali dalam kurung jadwal stok opnam. Nih ya, jadwalnya sudah ada. Ada seminggu sekali, per apa Bapak dan Ibu? Per minggu depan gitu ya, minggu depannya berarti per tanggal berapa? Per tanggal 17. Tanggal 17. Tanggal 17 Maret 2026. Ya. Nah, ini tinggal berarti sudah close. Opennya kita coret. Ada ABC coret, Bapak dan Ibu. Bisa buat coret. Auditornya Pak Chandra. Penyeliannya siapa? Rahmat. Penyeliannya siapa? Kita. Kok Ibu Bapak di studi kasusnya? Pasti di kasusnya. Di studi kasusnya penyeliannya siapa? Iya kan? Coba dilihat. Paragraf pertama. Ibu Kartika. Ya, Ibu Kartika. Betul, Ibu Kartika penyeliannya ya. Kartika. Nah, ini Bapak dan Ibu tinggal bikin tanda tangannya sama kayak tadi. Cari tulisan yang mirip tanda tangan, bebas mau tulisannya bentuk apa Bapak dan Ibu. Ya, sini Pak Chandra. Nah, sini Pak Rahmat. Bentuk tulisannya Bapak dan Ibu bebas cari ya. Ini saya pakai yang mana ini? Yang brush script. Saya pakainya yang brush script. Ini Pak Rahmat. Terus ini Bu Kartika. Saya pakai yang brush script ya. Rahmat atau Rahmat, Bu? Kartika. Rahmat. Ya. Oke, saya ke atasin ya. Bapak dan Ibu tulis. Nih, saya ke atasin paling atas. Ya, ini nih. Sudah ditulis yang ini? Data dirinya? Audit? Yang ini pertama ini ya, Bapak dan Ibu nih. Data diri Bapak dan Ibu. Jangan nama saya dimasukin ya. Ini sudah semua? Nanti saya scroll ke bawah. Buat yang ini sudah? Sudah ya. Saya Belum, scroll Bu. ke bahan. Belum? Yang tadi belum, Pak? Silakan. Ditulis Bapak dan Ibu. Ya, sudah? Ya. Sudah ya. Saya ke bawah nih, silakan tulis Bapak dan Ibu. Nanti tinggal di-upload ya Bapak dan Ibu. Jadi nggak boleh tugas 3 masih kosong. Nggak boleh tugas 3 masih pending. Sudah saya tuliskan nih. Lengkap buat Bapak dan Ibu. Ya, di kolom bahan.
Nah, ini silakan ditulis dulu. Nanti saya scroll ke bawah lagi. Ya, Pak. Nggak bisa. Bu, ke bawah sedikit, Bu. Boleh ke bawah sedikit. Kita tunggu yang lain sudah selesai. Yang lain sudah? Saya mau scroll ke bawah lagi. Sudah ditulis? Oke. Sudah ya? Saya scroll ke bawah lagi. Oke. Sudah? Belum, Bu. Belum. Yuk, tuliskan Bapak dan Ibu. Bu, tapi kalau yang poin 1, 2, 1, 3 itu nggak perlu di checklist. Apa setiap? Yang mana? Poin 1, poin 3 kosongin aja. Kalau untuk tugas kelas, abaikan ya Bapak dan Ibu. Tapi nanti kalau Bapak dan Ibu mau pakai form ini, di tempat Bapak dan Ibu bekerja harus diisi semua checklistnya. Ya, sesuaikan lingkupnya Bapak dan Ibu. Ibu naik dikit ke bahan tadi, Ibu. Ketinggalan ya? Nih, ya. Saya naikin lagi. Sudah? Minta tolong ulang sebentar ya, Bu. Yang mana, Bu? Dari atas, Bu. Dari atas saya ulang bentar. Nih, ya. Sudah? Ibu Hidayatul Hasanah monitor ada di Zoom, Bu. Oh, nggak jawab ya Bapak dan Ibu. Ibu Julia monitor. Bu, lanjut bawah lagi tadi, Bu. Oke, sudah lanjut ya. Kita ke bawah ini sudah. Belum, Bu, nih, Bu. Bawah lagi dikit, Bu. Nih, Nggak, oke. stop. Ini ya. Saya sambil absen Bapak dan Ibu. Ibu Nita Rizky Nabila monitor, Ibu Nita. Hadir, Bu. Oh, hadir. Ibu open cam? Bisa open cam? Ya, di open cam Bapak dan Ibu ya bisa open cam dan dipantau nih sama emote nanti Bapak dan Ibu. Kemudian Patio, Patio monitor Patio, hadir nggak Patio? Patio monitor, Patio. Pak Rohidayat monitor Pak. Ada di Zoom Pak Rohidayat. Ada di Pak Rohidayat ada di Zoom. Nah, nanti saya absen lagi ya. Ya, siapa, Bang? Oke, Bapak dan Ibu saya ke bawah. Tanda tangan jangan lupa. Jangan sampai kosong nanti dibalikin sama fasilitatornya. Sudah? Pak Chandra sama Pak Rahmat. Oke, kita masuk ke laporan audit. Silakan tulis dulu nih, Bapak dan Ibu.
Ya. Udah Aja. Pak, pakai Halo Pak. Bu, halo Bu, saya Rohidayat. Oh, Bapak sudah hadir, Pak. Hadir Bapak dari mana? dari BPK. Dari BPK. Jangan pergi-pergi, Bapak. Simak Ya. dulu ya. Ya. Oke, makasih Pak Rohidayat. Ya, sama-sama. Ini sudah ditulis, Bapak dan Ibu? Sudah, saya mau turun ke bawah lagi. Masih ada yang nulis? Iya, Bu, sebentar masih menulis. Oke, siap. Saya tunggu ya, Bapak dan Ibu. Kita masih cukup waktu nih. Nanti tinggal di-upload, Bapak dan Ibu. Jangan ada yang pending tugas tiganya ya, Bapak dan Ibu. Jadi tugasnya sudah lengkap nih. Tinggal nanti Bapak dan Ibu ngerjain tugas yang belum selesai. Jadi tugas 3 sudah selesai. Tugas lain yang belum selesai silakan dikerjakan. Ibu izin. Boleh. Itu kan penamaan yang di lembar pertama itu, kita kan kalau di sini ada kode nih, kayak saya ada AHB depannya apa nanti nama di itu dimasukkan juga AHB-nya atau nggak usah? Yang mana tuh, Bu? Makin aja. Yang paling atas, Bu. Kita kan Ini? pendamping kita kan Pak AHB tuh, yang paling atas sekali. Yang nama kita ada itu. Yang Apa ini ya, ini Bu Mm-mm. ya. Mm-mm. Apa kita di depannya tetap pakai kode yang pendamping kita itu atau gimana? Yang Oh, kalau Ibu kecil. tahu nama singkatannya AHB itu dari Abdul Hakam Barok, Ibu tulisin Abdul Hakam Barok. Tapi gitu kalau ya? Ibu nggak hafal, boleh tulis AHB. Gitu. Ya, Oh, ya. ya kalau nggak hafal nama panjang fasilitatornya, boleh tulis AHB. Ya, tapi kalau ada kalau nama panjangnya hafal, tuliskan. Kan ada di jadwal ada di grup ya Bu. Kalau saya tulis ada. Itu boleh ditulis nama panjangnya. Atau singkatannya nggak apa-apa. Ya, ini sudah tadi saya mau turunin lagi. Saya turunin ya. Boleh ya, izin ya saya turunin. Nah ini, karena ada 3. Kalau saya kecilin nanti Bapak dan Ibu nggak kelihatan. Saya gedein dulu, jadi yang verifikasinya. Nah ini, nanti verifikasinya saya turunin lagi. Belum dilaporkan untuk belum tersedia.
Belum tersedia untuk ini. Belum cakup pelaporan yang menggunakan pelanggan. Sudah, Bapak Ibu? Saya turunkan lagi. Sudah selesai? Sudah, Bu. Sudah ya, saya turunin lagi ya. Nah, saya turunin yang verifikasi nih, agak panjang nih. Tanggalnya nggak ke bawah ya. Bentar. Saya agak kecilin aja ya. Nah, Ibu Nilam monitor ada di Zoom, Bu Nilam. Ada, Bu. Ada, oke. Pak Bagus monitor ada di Zoom, Pak Bagus. Sekalian saya absen ya, Bapak dan Ibu. Ibu Suyati ada di Zoom, Bu Suyati. Ada 2 device nih, Bu Suyati ya. Oh, dua device ya? Ada, Bu ada, Suyati. Bu. Ada. Oke. Ibu Julia, 2 device ya, Bu Julia ya. Monitor Bu Julia 2 device nih. Hadir ya, oke. Makasih Bu Julia. Bapak dan Ibu, terima kasih banyak yang on cam ya. Sudah selesai Bapak dan Ibu? Belum. Sudah Bu Puji? Belum, Sudah, Bu. Bu. Belum. Oh, belum. Ada yang belum. Oke, atau boleh di capture dulu, nanti disalin lagi sama Bapak dan Ibu. Tapi tidak boleh kirimkan hasil capture-nya ya. Tidak boleh kirimkan hasil screenshot-nya. Bapak dan Ibu harus kirimkan dalam bentuk Word yang di PDF ya, biar nggak berantakan nih formatnya di PDF. Tapi kalau nggak bisa PDF-nya ya sudah Word-nya saja.
ya, tapi harus dalam bentuk seperti ini, tidak boleh bentuk foto, tidak boleh bentuk screenshot ya, nanti dibalikin sama fasilitatornya. Oke, nanti jadi Bapak dan Ibu sudah selesai tugas 3-nya, ya, dirapikan lagi nanti. Bu, saya kelewatan yang satu komitmen dan tanggung jawab. Boleh naik sebentar nggak, Bu? Komitmen dan tanggung jawab, nggak ada komitmen tanggung Yang jawab, Ibu. centang-centang itu, Bu. Oh, centang-centang Satu. di bahan. Iya. Komitmennya kosong, ya, centang-centang di bahan. Jadi Bapak dan Ibu jangan ada yang mencentang selain bahan. Nanti Bapak dan Ibu ada yang centang semua. Ya, ini centangnya cuma di bahan nih. Saya gedein lagi dikit ya. Nah, ini centangnya cuma di bahan. Sebentar, Bu. Yang bahan keterangannya Kalau belum ditulis. itu di PDF ya, Iya, di PDF-in, Bu. langsung dikirim. Iya, betul. Langsung diupload. Upload di tugas 3 yang sudah selesai. Yang sudah selesai, biar nggak nunda-nunda, langsung upload di tugas 3 ya. Bu Rizky sudah selesai ya? Sudah, Bu. Nah, Bu Rizky kalau sudah selesai di upload aja langsung, Bu. Biar nggak lupa, Bu. Ya, baik, Bu. Terima kasih. Sama-sama. Biar nggak nunda-nunda ya Bapak dan Ibu, nanti malah terlupa. Sudah sini Bu Puji tadi ya? Siapa yang nanya tadi ini? Sudah checklistnya, Bu? Sudah, Bu. Terima Sudah ya, kasih oh ya, Bu Bu. Nilam. Oke. Boleh saya close? Bapak dan Ibu? Ya, baik Bapak dan Ibu, untuk tugas 3-nya yang sudah selesai langsung upload di tugas 3. Jangan ditunda ya, jangan sampai nanti masih kurang tugasnya, karena ini tadi kita sudah kerjakan bersama, kita sudah bahas bersama. Jadi saya berharap Bapak dan Ibu dengan menuliskan, Bapak dan Ibu jadi memahami nih, oh ya saya kalau verifikasi nulisnya harus seperti apa. Oh ya kalau perbaikan yang harus saya tuliskan seperti apa. Ya, jadi sudah paham Bapak dan Ibu, perbaikan pencegahannya bagaimana, yang saya harus tuliskan di laporan seperti apa. Itu ya, jangan ditunda yang sudah selesai diupload, yang masih bentuknya capture, masih bentuknya screenshot, tuliskan dalam bentuk Word di PDF-kan. Ya, tulis dalam bentuk Word di PDF-kan, kemudian yang tugasnya tadi yang belum selesai, boleh Bapak dan Ibu masih banyak waktu yang tidak Jumatan, supaya nggak nunda tugasnya, silakan diupload. Ya, jadi tadi kayak udah nih, Bu Rahma juga sudah membahas bareng ya, Bapak dan Ibu harusnya tugas 2-nya sudah clear nih. Ya, tugas 2-3 ini sudah clear, Bapak dan Ibu nggak ada PR lagi, jadinya tenang. Ya, pelatihannya buat nanti post-test jadi lebih tenang. Ya, Bapak dan Ibu sudah memahami terkait dengan audit internal ya. Jadi Bapak dan Ibu silakan nanti boleh baca lagi Keptaban 20 itu terkait dengan tadi 5 kriteria SCPH. Harus Bapak dan Ibu ingat. Kemudian PPH-nya, kalau SPPG itu sampai distribusi. Kalau nanti ada Bapak dan Ibu produknya yang sampai disajikan, berarti PPH-nya sampai penyajian. Ada yang produknya dijual, berarti sampai penjualan. Ya, jadi disesuaikan lingkup usahanya Bapak dan Ibu tadi. Jadi supaya nggak bingung, disediain bahannya, diolah, dikemas, disimpan, kemudian didistribusiin. Ya, itu kriteria SJP-nya jangan lupa komitmen, bahan, PPH, produk, pemantauan evaluasi. Ya, jadi sudah tahu nih yang masuk komitmen apa ya, yang nanti oh kalau saya mau ngaudit saya rujukannya kemana ya, ke kriteria SCPH. Baik, Bapak dan Ibu masih ada yang ditanyakan sebelum 1 menit berakhir? Tadi sudah ditulis semua, langsung upload. Ya, Bapak dan Ibu, ini sudah kita kerjakan bersama, jadi membantu Bapak dan Ibu. Ya, semoga yang saya sampaikan bisa Bapak dan Ibu implementasikan. Jadi ilmu yang berkah buat Bapak dan Ibu. Bapak dan Ibu memahami terkait dengan audit internal, memahami cara membuat laporan, menyusun laporannya, memverifikasi. Ya, mohon maaf jika ada salah sikap, salah ucap Bapak dan Ibu dalam menyampaikan. Semoga Bapak dan Ibu jadi penyelia halal yang berintegritas, yang amanah, ya.
ilmunya berkah bermanfaat. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Saya kembalikan kepada Pak Osep.